Baik, Sama-sama. Ya, jadi saya sikapi pernyataan Anda yang terakhir. Saya menghargai itu. Tapi ada satu hal yang perlu menjadi catatan penting. Islam itu artinya selamat, damai sejahtera, kesejahteraan, keselamatan, kedamaian, kabar damai, aman sentosa. Sedangkan Anda lihat di dalam Yeremia 29 nomor 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan yang berfirman. Yaitu rancangan shalom. Shalom. Salam. Selamat. Damai sejahtera. Kesejahteraan. Damai sentosa. Tidak was-was. Tidak khawatir. Yakin sepenuh hati akan keselamatan. Shalom. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan. Apa rancanganku tentang kalian? Yaitu rancangan damai sejahtera. Shalom. Islam. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan Kristen yang akan diusir dan tidak dikenal. Tetapi justru Islam. Maka Al-Quran menerangkan kemudian ketika kami berbicara tentang kebenaran. Wa man yarqabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh diri. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Maka ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah, muslimlah, maka dia menjawab, aslamtu, aku muslim, aku berserah diri lirabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Nabi Ibrahim Muslim, berserah diri berarti dia mau selamat, berarti dia Islam. Islam itu netral. Tidak seperti Yahudi. Disebut Yahudi karena hanya untuk keturunan Yakub. Disebut Nasrani karena hanya agama dari kota Nazaret, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Islam tidak mengenal suku, bangsa, bahasa, warna kulit, geografis dan seterusnya. Iskallahu rabbu aslim, aslim, Islam, qala aslamtu lirabbil alamin. Aku berserah diri. Siapa yang berserah diri kepada Tuhan, maka dia selamat. Siapa yang selamat? Islam. Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula kepada Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada iz hadara Yaqubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut menjemput Yakub, ketika kemudian Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah wahai anak-anakku sepeninggalku? Anak-anaknya kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayahku, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami semua anak-anakmu berserah diri kepadanya. Muslim. Muslim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslim. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan cucunya, dan apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dan Tuhan dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami semua berserah diri kepadanya. Muslim. Bahkan Ibrani 5 nomor 7, Yesus disebut sebagai orang soleh. Muslim. Bahkan Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 16 nomor 26, aku tinggalkan damai sejahtera, aku tinggalkan Islam. Damai sejahteraku, Islamku, shalom untukmu. Berarti para nabi sudah mengajarkan Islam. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus mengajarkan berserah diri hanya kepada Allah. Apa buktinya? Anda boleh baca Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Artinya apa? Orang Indonesia harus tahu, orang Cina harus tahu, orang Jepang harus tahu, orang Belanda harus tahu, di luar Yahudi harus tahu, seluruh dunia harus tahu. Dunia harus tahu, kata Yesus, bahwa aku Yesus senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku kerjakan. Subhanallah. Yesus seorang Muslim, berserah diri. Jadi kami umat Islam tidak akan pernah gengsi mengatakan bahwasanya apakah para nabi mengajarkan Islam? Ya, karena Islam itu adalah damai sejahtera. Apakah Nabi mengajarkan damai sejahtera? Apakah Nabi mengajarkan keselamatan? Ya.
Nabi Ibrahim mengajarkan keselamatan, Nabi Musa mengajarkan keselamatan, Nabi Daud mengajarkan keselamatan, Nabi Salomo mengajarkan keselamatan, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yesus, seluruh Nabi mengajarkan keselamatan. Dengan kata lain, seluruh Nabi mengajarkan dinul Islam. Tapi, ada tapinya. Kata Yesus dalam Yohanes 16 nomor 12, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum, tentang keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa. Berarti ajaran Islam yang ada pada Yesus belum sempurna. Ajaran Islam, ajaran selamat, ajaran damai sejahtera yang ada pada Nabi Musa belum sempurna. Maka dikatakan, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, dan aku ridha Islam itu sebagai pegangan hidupmu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa la tafarraku wazkuru ni'matullahi alaikum, dan seterusnya. Artinya bahwa ada perintah di ujung perintah Allah, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, Islam. Aku tinggalkan damai sejahtera, aku tinggalkan Kristen. No, aku tinggalkan shalom. Ma makna shalom fi lugatil Arabiyah? Islam, salama. Maka Yesus dan para nabi meninggalkan Islam, bukan Kristen. Saya kira begitu saudara. Jadi bagi kami, ketika kami memberikan argumentasi, kami punya dalil, kami bisa mempertanggungjawabkan. Sekali lagi Yeremia 29, di sana sangat jelas dikatakan nomor 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom. Sekira sudah cukup saudara. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh teman-teman kita yang lain, silakan. Ya.